Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Rositasari dengan NIM 1905121401 dari kelas Sistem Informasi 19A. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelum masuk ke materi sejarah internet, mari kita bahas sekilas apa sih internet itu. Di era sekarang ini, siapa yang tak pernah mendengar istilah internet? Hampir semua orang mulai dari anak-anak hingga dewasa ataupun lansia sekalipun sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari internet itu? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu protokol TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket atau dalam istilah asingnya Switch Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sekarang mari kita bahas tentang sejarah internet. Pada tahun 1969, ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Proyek ARPANET ini dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru, cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dan Vincent digunakan atau ditugaskan sebagai pembicara pertama sehingga Vincent dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Kemudian pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung sehingga TCP dibagi menjadi dua yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya tepat di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. National Science Foundation Network inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat National Science Foundation Network tersebut. Dan pada tahun 1990, ARPANET diturunkan. Masih di tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau WWW World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Kemudian di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Dan sekitar tahun 1994, Internet masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Di tahun 1988, berdasarkan catatan Voice, ARIN, dan APNIC, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia
didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Nama dari jaringan internet di Indonesia yaitu Paguyuban Network. Serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan dan kerjasama menjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Kala itu, RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Itirayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Masih di sekitar tahun 1994, mulai beroperasilah Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Dan pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan PRM Rahayasa Yamin. Dan mulai tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser link di AS, maka pemakaian internet di Indonesia bisa akses internet atau HTTP. Akhirnya, akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Menurut APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai 88,1 juta, itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Materi tersebut diambil dari sumber Wikipedia.org, DewaWeb.com, Keyword.com, Ilmu Pengetahuan .org, Master ID. Untuk video saya kali ini saya cukupkan dan terima kasih.